Tambiari, keluarga yang dikunjungi keluarga Cornelis Biari, pelayan liturgi Ibu Helena Biari, pelayan firman dan syafaat Penatua Unice Wamapa. ASP Marta, keluarga yang dikunjungi Penatua Julianus Supra, pelayan liturgi Ibu Dike Biari, pelayan firman dan syafaat Bapak Ferdi Iman. Rayon 4, keluarga yang dikunjungi keluarga Siamas Agustina Wiai, liturgi Ibu Yanti Marupan Borsafe, pelayan firman Ibu Lydia Awal Kumarani. Rayon 6, keluarga Rayon 6 KSP Guru Jeman Saumaker, keluarga dikunjungi keluarga Yohanes Turisio, pelayan liturgi Ibu Ainunati, pelayan firman dan syafaat Penatua Lenora Remeri. Rayon 7, jadwal habis akan diatur oleh koordinator rayon. Rayon 8, KSP Guru Jeman Cornelis Rusai, ibadah rayon yang dilaksanakan di keluarga Ibu Penatua Yohana Warbanara, pelayan liturgi Ibu Otokabo, pelayan firman dan syafaat Siamas Amelia Mewas. Rayon 9 KSP Tiatira, keluarga dikunjungi keluarga Luas Tambiari, pelayan liturgi Ibu Dina Wabes, pelayan firman dan syafaat Bapak Martin Mosiri. Bapak Ibu warga jemaat yang melayani ibadah Minggu 5 November 2023, Penatua Julius Lukas Koroa. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu warga jemaat dan Yesus Kristus berkati. Kita akan mulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu dengan penuh kasih saya menjemput Bapak Ibu warga jemaat, kita semua bangkit berdiri dan kita puji Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 3, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Hormat bagi Allah Bapa dan kata-kata seterusnya.
Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Yang Yohanes 10, baiknya yang pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhanmu dan kata-kata selanjutnya. Persilakan untuk membawakan pujian yang telah dipersiapkan.
bersujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya Engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan apapun. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewan, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingingi rumah sesamamu, jangan mengingingi istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus menguatkan kita untuk melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa kepada sesama kami, kepada suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan yang benar. Ampunilah dosa kami, kasihanilah kami ya Tuhan. Engkau Maha Pengasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Limpahkanlah berkat dan kasih sayang-Mu kepada kami, serta ampuni kami dengan pertolongan. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan memohon kepada-Mu. Amin. Dengarlah jemaat pemberitaan anugerah bahwa ada keampunan dosa kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mensyukuri pengampunan dosa yang baru saja kita terima, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 395 ayat yang pertama. 395 ayat yang pertama, sambil berjabat tangan bersalam-salaman kanan kiri bangku saudara. Betapa indah harinya dan kata-kata seterusnya. Kasih
dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa, Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengakhiri orang yang hidup dari mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita minta dengan nyanyian rohani 77 baiknya yang pertama, percaya Allah Bapa dan kata-kata seterusnya. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, marilah kita menghadap dan memohon tuntunan kuasa-Nya agar kita dimampukan untuk mendengarkan apa kebenaran firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menghampiri kekudusan-Mu Bapa Surgawi, memohon berkat dan karunia-Mu, karena kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh-Mu menyelami isi hati kami lewat firman-Mu ini Tuhan. Bukalah mata pengertian kami, layakkan, terutama sucikan dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah kami semakin mengagumi kemuliaan dan keagungan-Mu saat kami membaca kebenaran yang terkandung di dalam firman-Mu melalui bimbingan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan dewasa secara rohani dalam iman, agar kami bisa bersaksi demi nama, khusus kepada hamba yang berdosa itu yang akan menuraikan kebenaran firman-Mu. Engkau boleh menyucikan dan melayakkan hamba, mampukan hamba agar apa yang hamba perkatakan benar-benar sesuai kasih dan kehendak-Mu saja Bapa. Dengarlah doa ini demi Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang ditetapkan oleh Sinode untuk dibacakan oleh seluruh mimbar-mimbar DKI pada pagi hari ini terangkat dari Titus 2, kitab Perjanjian Baru surat Paulus kepada Titus, pasalnya yang kedua, ayat pertama hingga berakhir pada ayat yang ke-10. Ayat 1 hingga ayat yang ke-10 saya akan membacakan dan Bapak Ibu dapat mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. Dengan judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, kewajiban orang tua, pemuda dan anak. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua
Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat pada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat pada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. memanggil dirimu supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu sucikan dirimu. Indah hatiku, tenaga kau beri supaya ku basuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan dirimu. Hatiku lemah, tenaga kau beri supaya ku dijodohkan, ku basuh hidupmu. Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan dirimu. Jemaat yang diberkati Tuhan, seminggu kita tidak berjumpa. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian?
Puji Tuhan baik. Luar biasa. Saudara-saudara harus mengimani dan percaya bahwa bukan suatu kebetulan dan bukan kehendak pribadi saudara melangkahkan kaki menuju rumah Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Melainkan karena kuasa Roh Tuhan yang menggerakkan hati dan kaki Bapak Ibu dan saya untuk bersekutu serta beribadah di rumahnya yang kudus di tempat ini, merespon suara Tuhan melalui lonceng yang menggema memanggil kita. Hal ini menunjukkan bahwa Bapak, Ibu, anak-anak sekalian diperhitungkan Tuhan. Ada dalam rancangan indah serta rancangan damai sejahtera Allah Bapa, karena ada berita penting yang akan Tuhan sampaikan melalui perenungan kebenaran firman Tuhan kepada tiap-tiap kita sekalian mengenai pengajaran tentang kekristenan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita jauh lebih dalam menguraikan kebenaran firman Tuhan pada pembacaan kita tadi, terlebih dahulu saya ingin membuka kembali ingatan kita tentang apa itu kitab Titus. Dinamakan kitab Titus sesuai dengan nama si penerima pesan atau penerima surat ini, yaitu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada seorang pemuda yang bernama Titus, yang dalam Galatia 2 ayat 3 disebutkan bahwa Titus adalah seorang anak muda yang berasal dari Yunani. Dalam kitab Titus 1 ayat 4 dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Titus dianggapnya sebagai anaknya yang sah menurut iman kepada Kristus. Atau dengan kata lain, Titus adalah anak rohaninya Rasul Paulus sendiri, yang juga ikut terlibat bersama-sama dengan Paulus dalam melaksanakan misi penginjilan di beberapa wilayah, sebagaimana disebutkan dalam 2 Korintus 8 ayat 23, bahwa Titus dianggap sebagai teman, rekan sekerja Paulus dalam pelayanan. Dalam perjalanan penginjilannya, usai mengunjungi jemaat-jemaat di Makedonia, Paulus bertolak ke Asia Kecil dengan mengajak Titus. Jalan yang mereka tempuh adalah lewat Troas dan Efesus. Di sana mereka menengok Timotius. Kemudian Paulus dan Titus pergi lagi ke Miletus dan dari sana pergi ke pulau Kreta. Paulus meninggalkan Titus di Kreta dan diberinya tugas kepada Titus untuk membina jemaat-jemaat yang baru di sana. Sedangkan Paulus sendiri meneruskan perjalanannya ke Akhaya lewat Korintus dan bermukim di Nikopolis, sebagaimana tertulis dalam kitab ini, yaitu kitab Titus 3 ayat yang ke-12. Dari Nikopolis inilah Paulus menulis surat atau kitab ini kepada Titus di Kreta. Selain ditujukan kepada Titus, surat ini juga ditujukan kepada semua anggota jemaat di wilayah Pulau Kreta. Untuk Bapak Ibu saudara-saudara ketahui bahwa Pulau Kreta sendiri letaknya berada di Laut Tengah atau Laut Mediterania, berada di sisi tenggara dari wilayah Yunani, yang jika kita lihat pada peta di halaman belakang Alkitab kita, bahwa terlihat Pulau Kreta memiliki letak yang strategis, yaitu tempat transit bagi para pelayan maupun barang dan jasa yang datang dari dataran Eropa hendak menyeberang ke Timur Tengah maupun ke arah Mesir dan Libya.
Apalagi ketika musim dingin, banyak nelayan-nelayan yang melabuhkan perahunya di Kreta. Dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 12 tertulis bahwa kebanyakan dari mereka, yang dimaksud dalam hal ini adalah para pelayan. Kisah Rasul 27 ayat 12 bilang, kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan barat laut Pulau Kreta itu sendiri. Terbayang tidak, saudara? Sudah barang tentu perputaran arus barang dan jasa di Pulau Kreta itu sendiri sangat padat, yang berdampak pada pertumbuhan dan kemajuan pulau itu dalam aspek pembangunan dan perekonomian. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata di balik kelebihannya yang mempunyai letak geografis yang menguntungkan itu, rupanya cara hidup, kebiasaan, budaya orang-orang Kreta ternyata bertolak belakang dengan hal-hal yang menjadi kelebihan-kelebihan dari kota ini. Digambarkan bahwa penduduk-penduduk di Pulau Kreta kebanyakan masih kental dengan kepercayaan Yunani kuno tentang dewa-dewi yang mereka sembah. Juga terdapat guru-guru sesat yang menyembunyikan dongeng-dongeng, hal-hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat, yang ternyata berhasil menyesatkan penduduk, bahkan mempengaruhi penganut Kristen di daerah itu. Keadaan di Pulau Kreta sangat memprihatinkan. Pada waktu itu, orang Kreta menyebut penyair adalah nabi. Ada satu yang Paulus kutip ucapan dari penyair itu atau penulis itu, yang terkenal dengan kutipannya adalah, dasar orang Kreta pembohong, seperti binatang buas, pelahap yang malas. Kita bisa lihat sebutan ini dalam Titus 1 ayat 12, yang menunjukkan bahwa betapa berantakan kehidupan orang-orang Kreta. Gereja tidak terorganisasi dan tingkah laku para anggota jemaat sangat slow. Hal ini karena penafsiran yang salah, yang telah memberi pesan kepada orang-orang Kreta bahwa keselamatan diperoleh hanya karena iman saja. Tidak perlu berbuat sopan, tidak perlu berbuat saleh. Alasan inilah yang menjadi pokok utama surat kepada Titus dikirimkan meskipun pendek, hanya 3 pasal. Isinya yang pertama meminta orang-orang Kristen untuk melakukan perbuatan baik. Saya hitung ada 6 kali Rasul Paulus menulis tentang kebaikan, bahwa harus hidup baik, harus hidup baik. Yaitu terdapat dalam Titus 1 ayat 16, pasal 2 ayat 7, pasal 2 ayat 14, pasal 3 ayat 1, pasal 3 nanti di ayat 8, dan terakhir di pasal 3 ayat 14. Diulang 6 kali oleh Paulus untuk kita berbuat baik agar keselamatan selain diperoleh, dan salah satunya memang diperoleh karena anugerah Tuhan yang memberi keselamatan itu, sebagaimana ditulis dalam kitab Titus 3 ayat 5, tapi juga harus dibarengi dengan kelakuan kita
yang baik. Titus digambarkan sebagai pribadi yang sangat setia namun juga berani. Oleh karena kesetiaannya itu, Paulus menaruh kepercayaan yang besar kepada seorang pemuda yang bernama Titus ini, memberinya tugas membina dan menasihati orang Kristen di Kreta melalui surat ini. Nanti di rumah masing-masing Bapak Ibu sekalian dapat membaca keseluruhan pasal per pasal dari kitab Titus ini yang berjumlah 3 pasal. Kita akan menyimpulkan bahwa surat ini tergolong surat atau kitab pastoral karena berisi petunjuk-petunjuk mengenai bagaimana jemaat Tuhan digembalakan, sekaligus membimbing dan mengajarkan pimpinan jemaat. Dalam hal ini Titus dan para penatua bahkan diaken untuk membina jemaat binaannya dalam iman yang benar agar tetap hidup sesuai kehendak Allah, yang menekankan bahwa gereja dan pelayanannya harus dibangun di atas landasan rohani, teologis, dan etis. Etis ini adalah nilai-nilai moral yang kuat. Secara garis besar, surat ini berisi petunjuk-petunjuk untuk menjalani hidup sebagai orang Kristen yang benar dan sehat dalam iman, sekaligus untuk menangkis ajaran sesat. Mari kita kembali melihat pembacaan kita dari surat Paulus kepada Titus pasalnya yang kedua ayat 1 hingga yang ke-10 dengan judul perikop kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Bacaan kita diawali dengan kata tetapi. Kita lihat bahwa setiap kali sebuah kalimat yang diawali dengan kata tetapi, hal ini berarti ada sifat yang berbeda, sifat yang kontras dengan kalimat atau bagian sebelumnya. Jika kita menengok ke bagian sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya, berbicara tentang pengajaran guru palsu yang demi keuntungan tanpa rasa malu telah mengacaukan iman banyak keluarga Kristen yang ada di Pulau Kreta. Rasul Paulus menghendaki agar Titus berbeda dengan mereka, tetapi kamu Titus, perintah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya harus berbeda dengan guru-guru palsu. Guru-guru palsu ini terus berfokus pada mitos-mitos Yahudi atau aturan-aturan buatan manusia. Hasilnya adalah gereja tidak menghasilkan buah dalam perbuatan baik. Maka firman Tuhan melalui Rasul Paulus yang dialamatkan kepada Titus berisikan nasihat-nasihat kepada tiap-tiap anggota keluarga. Karena Paulus tahu betul jemaat yang kuat, jemaat yang kokoh harus dimulai dari sebuah organisasi terkecil dalam jemaat itu yang bernama organisasi keluarga. Saudara catat baik. Masih ingat mujizat pertama apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika melaksanakan misi agungnya di dunia yang tertulis dalam Yohanes 2? Ya, Yesus menyelamatkan keluarga yang sedang merayakan pesta pernikahan di Kana. Yesus prihatin dan peka dengan masalah yang ada dalam keluarga, sehingga Yesus tidak mau membuat keluarga itu malu karena kehabisan anggur untuk ditawarkan atau
disajikan kepada tamu-tamu yang hadir. Meskipun Yesus sempat tawar-menawar dengan ibunya Maria, ada baku adu argumen di situ. Yesus bilang belum saatnya untuk saya berkarya lewat mujizat-mujizat. Namun sekali lagi, demi sesuatu yang bernama keluarga, Yesus akhirnya melakukan mujizat itu. Paulus tahu betul, jika peran individu sehat, maka keluarga akan sehat. Jika keluarga sehat, maka jemaat pun akan sehat. Untuk itu, kepada tiap-tiap anggota keluarga di gereja diberi ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat sebagaimana posisi dan peran masing-masing yang telah kita baca dan dengarkan bersama melalui teks pembacaan firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini. Inilah sebuah petunjuk hidup tentang anggota Kristiani yang sehat, yang unggul, kuat, dan kokoh sesuai peran masing-masing untuk orang tua dan orang muda, baik untuk laki-laki maupun perempuan, dan juga untuk si pengkhotbah sendiri dan untuk para hamba-hamba. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menulis kepada Titus untuk menasihati laki-laki yang tua. Sebagian orang mengartikan ayat ini bahwa laki-laki yang tua sebagai para penatua berdasarkan jabatannya, termasuk diaken dan lain sebagainya. Tetapi ini lebih tepat diartikan sebagai laki-laki yang tua dalam hal umur dan pengalaman iman. Sekali lagi, yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentang laki-laki tua pada ayat yang kedua ini adalah tua dalam hal umur dan pengalaman iman. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman dan kasih dalam ketekunan. Sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman dan seterusnya. Inilah yang dijadikan lirik lagu Mars PKB DKI. Jika bapak-bapak di sini ada yang belajar mengikuti kepada PKB, pasti ingat liriknya. Karena seringkali sambil menunggu mulainya ibadah, rekan-rekan seksi kerohanian akan memimpin anggota bernyanyi mars atau lagu ini. Jadikanlah kayu bapa yang sederhana, dan kata-kata selanjutnya. Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata sederhana pada ayat 2. Namun teks aslinya menggunakan teks Yunani dengan kata nepalios yang diartikan sebagai waras, berpantang anggur, yang juga diartikan sebagai bukan pemalu. Itu bukan berlaku bagi bapak-bapak saja, tetapi ini juga bisa menjadi contoh bagi anak-anak muda yang hendak berumah tangga untuk menjadi bapak-bapak. Sifat-sifat ini harus dipegang teguh. Bagi anak-anak perempuan dalam hal mencari pasangannya ke depan, harus mensyaratkan hal-hal ini kepada calon pasanganmu: terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dan lain sebagainya. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap
mengerjakan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Dan kepada para pemuda dinasihatkan untuk mereka menguasai diri dalam segala hal. Kemudian Paulus memberi motivasi kepada Titus agar Titus dan rekan-rekannya para penatua dan diaken selaku pelayan harus menjadikan dirinya sendiri sebagai suatu teladan dalam berbuat baik, jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan. Tak lupa Paulus seperti halnya menulis surat-surat ke daerah lain, ia memberi pencerahan. Paulus juga memberi penguatan kepada para budak atau hamba, agar para hamba-hambanya taat dan tidak memberontak pada tuannya. Hamba-hamba yang tergolong orang Kristen diharapkan dapat mengambil hati tuannya, jujur dalam bekerja, dengar-dengaran, agar tuannya menaruh hati pada mereka dan kelak mereka dimerdekakan. Semuanya ini dipandang perlu oleh Paulus untuk dilakukan oleh umat Kristen di Kreta, agar melalui kehidupan yang sehat rohani dari warga jemaat, orang-orang di luar Kristen tidak dapat menemukan hal-hal buruk untuk dituduhkan kepada mereka, agar kemuliaan Allah melalui Yesus Kristus terpancar lewat masing-masing dan tiap-tiap anggota keluarga Kristen ini, yang pada akhirnya nama Tuhan saja yang dipuji dan diagungkan melalui tindakan baik yang dilakukan orang-orang Kristen di tengah-tengah mayoritas warga Kreta yang belum mengenal Allah dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang, apa pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus dalam teks pembacaan kita di hari ini untuk kita terapkan dalam keseharian kita hidup di era modern seperti sekarang? Bapak Ibu saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang menyoroti teks pembacaan kita yang ditetapkan Sinode GKI di Tanah Papua untuk 1 minggu berjalan ke depan adalah setiap peran dalam keluarga menjadi alat berkat. Sekali lagi, setiap peran dalam keluarga menjadi alat berkat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti familiar atau tidak asing bagi telinga kita tentang konstruksi bangunan. Sebagai manusia, kebanyakan dari kita kadang terkesima dan takjub ketika melihat sebuah bangunan yang megah dan tinggi secara utuh. Namun tak banyak dari kita yang merenungkan, tidak banyak dari kita yang mempertanyakan rincian material apa saja yang berperan di belakangnya, sehingga bahan bangunan tersebut menjadi bangunan yang utuh. Yang mana bangunan dapat terlihat kokoh dan megah adalah karena bangunan itu dibangun oleh perpaduan bahan material yang contohnya terdiri dari batu, besi, semen, pasir, dan lain sebagainya, yang memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam membentuk suatu bangunan yang utuh. Tidak sampai di situ, saudara. Material ini harus ada yang menggerakkannya, harus ada yang mengerjakannya,
Dan yang lebih penting dari semuanya itu adalah harus ada yang menjadi arsitek dan pemilik ide model bangunan itu sendiri. Jika batu, semen, pasir, keramik, besi beton, atap, dan lain sebagainya yang dipakai dalam membangun sebuah konstruksi bangunan memiliki peran masing-masing, maka apa peran kita sekalian pribadi lepas pribadi berkaitan dengan fungsi kita masing-masing dalam sebuah bangunan yang bernama keluarga. Apa tugas dan kedudukan kita masing-masing anggota keluarga dalam mewujudkan sebuah keluarga yang megah, yang enak dipandang oleh sekeliling kita, terutama oleh sang arsitek yang agung, yaitu Tuhan kita, yang menciptakan kita, yang menciptakan keluarga kita. Marilah kita renungkan bersama-sama, kita aktualisasikan bersama-sama berdasarkan pembacaan kita di pagi hari ini yang ditulis dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti oleh kita, tidak membutuhkan penafsiran yang tajam mengenai ayat per ayat, dengan bahasa yang sederhana ditulis oleh Rasul Paulus kepada Titus dan jemaat di Kreta. Namun firman Tuhan ini juga berlaku dan ditulis kepada kita, warga jemaat Betania Wasel 1. Bapak Ibu kekasih-kekasih Yesus, ketika saya membaca ayatnya yang ketiga dan keempat, pembacaan kita yang ayat yang ketiga dan keempat mengenai perempuan yang tua harus menasihati atau mengajarkan atau memotivasi perempuan-perempuan yang lebih muda. Sepintas saya teringat kembali ada sebuah potongan adegan, ada sebuah scene atau potongan adegan dalam film drama serial yang berjudul Keluarga Cemara, dengan lagu atau soundtracknya yang seperti ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga, dan kata-kata seterusnya. Dan serial ini pernah top di layar kaca pada zamannya, yaitu di akhir-akhir tahun 90-an, di mana ada satu scene atau adegan yang berjudul komedi putar. Bapak Ibu mungkin masih ada yang ingat episode ini, di mana anak tertua dari keluarga Cemara yang bernama Kak Ais mengajak adik bungsu mereka yang berumur 3 tahun yang bernama Agil, yang paling kecil itu bernama Agil, untuk menuju ke sebuah tempat permainan komedi putar. Bapak Ibu sekalian pasti sudah pernah melihat komedi putar di pasar malam, yaitu permainan anak-anak yang berupa roda besar yang dapat berputar pada sumbunya secara tegak, dan ujungnya biasanya ditaruh kuda-kudaan atau mobil-mobilan untuk anak-anak kecil. Biasanya diiringi oleh 1 atau 2 lagu, dan ada pembayaran karcis di sana sebelum menaikinya. Kak Ais dan si bungsu Agil pun tiba di tempat itu bertepatan dengan akan dimulainya permainan itu, dan digendongnya lah si kecil Agil untuk menaiki salah satu kursi kuda, dan tampak wajah kegiraman memenuhi adik kakak itu. Nah, sebelum lagu dinyalakan menandai komedi putar akan berjalan, Mas yang bertugas menagih pembayaran karcis berkeliling menagih uangnya dari para penumpang. Ketika Mas tadi tiba dan menagih ke Kak Ais, lantas dirabanya lah sakunya dan mengambil uang yang telah dipersiapkan dari rumah. Namun apa yang terjadi? Setelah menghadap dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan
dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Dan untuk mengiringi jalannya persembahan, kita menyanyi nyanyian rohani 76 ayat 1 dan seterusnya. Jemaat persiapkan nyanyian rohani 76 ayat yang pertama sambil tangguh di jalan. Tuhanku berkat melimpah dan kata-kata seterusnya. bertambah 1 tahun usia menjadi 11 tahun. Pengucapan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, istri terkasih boleh bersalin dengan baik dari salah seorang anggota jemaat.
Pengucap ibu yang pertama kali mengantar anaknya ke rumah Tuhan yang bernama Fani Valencia Manibui. Keempat, pengucapan syukur dari keluarga Ibu Megi Bakar Besi atas penyertaan Tuhan hari lepas hari. Keluarga Gerson Kamande, keluarga Kalwan Oding, keluarga Y. Pesurnan, keluarga saudara Beni Pesurnan, perpuluhan keluarga Daukan Sore, dan perpuluhan Ibu Megi Bakar Besi. Kita akan mendoakan persembahan kita dan juga doa syafaat kita, seluruh pergumulan hidup kita, pergumulan keluarga kita, pergumulan jemaat dengan doa agung yang diajarkan Tuhan kepada kita. Tetapi sebelumnya, untuk anak yang baru pertama diantar ke rumah Tuhan, orang tua dapat posisi berdiri dengan anak. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa agung. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita di pagi menjelang siang ini, jemaat siapkan kidung jemaat 318, bait yang pertama dalam keadaan duduk dan bait yang kedua dalam keadaan berdiri. Tangga di mana Kaulah tamu yang tetap dan kata-kata seterusnya. Jemaat yang terkasih, arahkan hatimu kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu Jemaat, silakan
Saat teduh selesai. Waktu selanjutnya kami berikan kepada sekretaris. Selamat siang, ibadah kita telah selesai. Diberikan kesempatan kepada warga jemaat untuk dapat bersalaman di tempat duduk. Doa kami Tuhan Yesus yang punya pekerjaan senantiasa memberkati Bapa dalam tugas dan pelayanan. Pelaksana harian majelis jemaat GKI Betania Oscar 1 juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemain musik yang telah mengiringi puji-pujian sepanjang ibadah berlangsung. Solo, anak Asisa dan Bapak Fadel Mauricio diberkati Tuhan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua majelis yang melayani, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua keluarga jemaat yang telah menghadiri ibadah di hari ini. Tuhan memberkati. Kita yang mengikuti ibadah Minggu tanggal 5 November 2023, laki-laki dewasa 98, perempuan dewasa 176, anak laki-laki 86, anak perempuan 103. Jumlah kehadiran kita yang mengikuti ibadah dari pagi sampai siang hari ini berjumlah 465 jiwa. Kita berikan pelayan dan majelis yang bertugas dapat ambil bagian di depan pintu, dan jemaat akan bersalaman dan diiringi oleh keyboard. Kepada Bapak pelayan dipersilakan.